Muhammad Al-Jufri yang nasabnya sampai ke Al-Habib Muhammad Al-Fatih Al-Muqaddam. Dinamakan Al-Jufri ini itu panggilan kesayangan kakek dari pihak ibunya, yakni Al-Habib Abdurrahman bin Muhammad As-Sagaf Muqaddam tadi. Karena kecilnya itu agak sedikit gemuk dan badannya kekar, jadi selalu dipanggil Jufri, Jufrati. Itu panggilan kesayangannya. Karena kecil, agak gemuk, terus kekar badannya. Setelah besar jadi wali Allah dan memahami ilmu kode-kode rahasia, angka-angka. Itu ilmu catatannya itu dicatat di kulit kambing, disebutnya Jufri juga dalam bahasa Arab. Waktu ilmu catatan, buku catatan apa namanya dari kulit kambing itu hilang, dia cari-cari ini sama Habib Abu Bakar, Jufrati. Nah akhirnya diberilah gelar ini Al-Habib Abu Bakar bin Muhammad sebagai Al-Jufri. Yang sama-sama kita muliakan juga Ketua Laskar Alawiyyin Indonesia Al-Habib Ismail bin Hamzah Al-Hashimi yang alhamdulillah hadir bersama kita pada malam hari ini. Begitu juga Sekjen Maktab At-Taimi Rabitul Alawiyah Al-Habib Bagir Al-Haddad, para habaib lainnya yang saya tidak sebutkan namanya satu persatu, serta para alim ulama di belakang saya. Mohon maaf, saya harus membelakangi, mungkin agak suul adab, tapi insyaallah imtithalul amr khairun min sulukil adab. Kita menurut perintah, karena saya diperintah untuk duduk sini, berarti itu lebih baik daripada suluknya adab. Puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada malam hari ini kita diberikan kesehatan baik jasmani dan rohani untuk menghadiri peristiwa peringatan perayaan Maulid kelahiran Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kalau kita sehat jasadnya aja, rohani nggak sehat, nggak bergerak juga itu jasad. Rohaninya ini ada kebencian sama peringatan Maulid Nabi. Rohaninya ini ada sedikit ketidakadaan kecintaannya dia kepada Nabi Muhammad. Padahal kalau kita lihat semua riwayat baik itu Ad-Dibai, Al-Barzanji, Diyaulani, Zintudura, itu dari hadits sahih keterangannya. Dan kita baca di situ hadits sahih dan ayat Al-Quran. Apa dilarang di situ? Ada larangannya? Tidak. Udah jelas kan? Dan kita di sini ngapain? Dangdutan. Hah? Terus ada biduan perempuannya begitu joget. Terus kita sawer begitu, ada? Kagak ada. Di sini kita baca Al-Quran, dzikrullah, selawatan, dan membaca akhlak budi pekerti Rasulullah SAW. Yang salah itu kita. Selama ini gak ngerti yang dibaca Maulid itu apaan, artinya gak ada. Sekarang kan aplikasi di di handphone tuh udah ada tuh. Ada juga yang ada terjemahannya, pelajari. Ini kagak medsos dulu dilihatin. Bangun tidur katanya cinta sama Rasulullah, yang dicari gadget handphonenya. Bener apa betul? Tuh, coba bayangin. Pagi-pagi bangun tidur bukannya dia alhamdulillahilladzi hadana, alhamdulillahilladzi ahyana, ba'da ma adana wa ilaihi nusyur, kagak. Itu doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW itu. Lihat apa? TikTok. Ya Allah. Dilihat perempuan lagi pada joget. Ya Allah. Mamanya setuju lagi. Waduh. Mamanya kita joget juga. La haula wala quwwata illa billah. Salawat serta salam kita curahkan kehadiran Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena dengan kemuliaannya, karena dengan keutamaannya, karena dengan fadilahnya kita ini beruntung dijadikan umatnya Nabi Muhammad. Coba kalau kita dijadikan umat-umat yang lainnya, nggak bakal sanggup. Umat Nabi Muhammad itu sorga ini nggak bakal terbuka kecuali ada nama Nabi Muhammad di sana. Setelah Nabi Muhammad masuk ke sorga dan umat-umatnya, baru Nabi dan umat-umat yang lainnya. Beruntung nggak kita? Beruntung nggak kita? Cuma pertanyaannya sekarang ini saya mau tanya nih, kenal sama Nabi Muhammad? Oke, kenal sama Nabi Muhammad. Anaknya berapa? Hah? Anak pondok tahu 7. Yang jawab anak kecil.
kecil, pondok tinggi. Umur berapa? Kecil, umur berapa? Hah? 11 tahun. Ini yang puluhan tahun tua bangka gila nggak ada tahu. Anaknya Nabi Muhammad katanya cinta, katanya rindu, katanya yang memberikan syafaat, katanya pimpinan kita. Mana dia tuh? Ketika ditanya siapa anak-anaknya Nabi Muhammad, anak umur 11 tahun yang masuk surga nih. Insyaallah taala. Kenapa kenal sama Nabi Muhammad anak-anaknya siapa? Yang udah pada tua, yang kuburan berbau, kagak kenal apa jadi nama-nama anaknya Nabi Muhammad. Kalau misalnya 7 nih, oke 7. Yang laki-laki berapa jumlahnya? Ada yang jawab 2, ada yang jawab 4. Salah. Siapa yang jawab? Ibu-ibu yang jawab 3 itu benar, kedengeran suaranya. Ada tisu nggak? Yang laki-laki 3, yang perempuan 4. Oke, sepakat kan nih? Yang laki-laki 3, yang perempuan 4. Yang laki-laki siapa aja namanya? Qasim, terus Abdullah, terus Ibrahim. Alhamdulillah. Kenal berarti kita sama Nabi Muhammad. Itu 3 anaknya yang laki-laki, Qasim, Abdullah dan Ibrahim. Yang perempuan nih 4 orang, siapa aja? Zainab, Ruqayyah, Ummu Kulthum, Sayyidah Fatimah Zahra. Yang gak hafal hati-hati. Yang gak hafal hati-hati. Kenapa entar di dalam kubur ditanya man nabiyuka, siapa nabimu? Mau jawab Nabi Muhammad. Woi, mau jawab Nabi Muhammad? Gak kenal sama Nabi Muhammad? Gak kenal anak-anaknya Nabi Muhammad siapa? Nah terus dari anak-anaknya Nabi Muhammad ini siapa yang membuahkan anak keturunannya dan sampai hari kiamat nanti ada? Sampai Imam Mahdi pun dalam riwayat yang sahih itu dari kalangan Ahlul Bait, dari kalangan keturunannya Rasulullah SAW. Nabi Muhammad anaknya yang 3 laki-laki itu wafat di kala kecil. Kan yang namanya nasab larinya ke bapak, ke pihak laki-laki. Ini anaknya Rasulullah nggak ada wafat semua dari kecil. Gimana nih? Qasim, Abdullah, Ibrahim semua wafat di kala kecil. Terus keturunannya Nabi Muhammad dari mana nih? Wah bingung orang. Ada yang masuk bilang emang yang ngaku-ngaku aja tuh. Pada ngaku keturunan Rasul katanya Habib, pada bukan. Yang namanya keturunannya lewat bapaknya. Ini kagak, anak-anaknya Rasulullah semua meninggal di kala kecil. Berarti keturunan Rasulullah putus. Orang yang ngomong begitu berarti dia sama orang kafir jahiliyah yang meledek, mengejek, menghina Nabi, bahwasanya Nabi Muhammad SAW keturunannya terputus. Kenapa begitu? Allah Subhanahu wa Ta'ala membela kekasihnya ini dengan diturunkannya surat Al-Qur'an. Apa surat Al-Qur'an? Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar. Fashalli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Orang-orang yang mengejekmu bahwasanya kamu ini gak punya keturunan, yang meledekmu, yang menghinamu gak punya keturunan, sesungguhnya mereka lah yang terputus, gak punya keturunan. Allah yang bela. Mau ngomong secara ilmiah bagaimana lagi? Ini ada seorang kiai, ya mohon maaf nih, mohon maaf. Ini ada seorang kiai, dia ngomong keturunannya Rasulullah SAW pun terputus katanya. Terputus keturunannya, nggak ada keturunannya. La haula wala quwwata illa billah. Dia bilang keturunannya ini harus diteliti, ditelaah secara ilmiah. Karena setelah ke bawah, ini ternyata katanya Rasulullah SAW nggak punya anak, nggak punya keturunan. Saya kasih tahu sekarang. Rasulullah SAW walaupun di dalam hadis disebutkan kullu bani Adam yang tanuna ila asabatin, setiap anak-anak cucu Adam itu tersambung nasabnya melalui pihak bapak, melalui pihak laki-laki. Illa walad Fatimah, kecuali anak-anak keturunannya Fatimah. Fa inni ana waliyuhum wa inni ana asabatuhum. Keturunan semua anak cucu Adam ini dari pihak laki-laki, kecuali
Siti Fatimah Zahra, kata Rasulullah. Ini Rasulullah yang bicara dan hadisnya sahih. Silakan lihat di kitab manapun, Musnad Imam Ahmad, Sahih Bukhari, Muslim dan lain sebagainya, silakan. Itu semua ada, itu secara dunia bicaranya. Kecuali anak-anaknya Fatimah Zahra. Siapa itu? Al Hasan dan Al Husain. Dari mereka lah itulah keturunan Rasulullah SAW. Kenapa bisa begitu? Itu kekhususan, kemuliaan, keutamaan Nabi Muhammad. Karena kalau keturunannya dari pihak laki-laki, ini 3 anak laki-laki ini hidup sampai besar, ini pasti jadi nabi juga. Nabi Ibrahim punya anak, siapa? Nabi Ishak dan Nabi Ismail. Jadi nabi nggak? Jadi nabi. Nabi Yakub punya anak, Nabi Yusuf. Jadi nabi nggak Nabi Yusuf? Jadi nabi. Nabi Daud punya anak, Nabi Sulaiman. Jadi nabi juga nggak? Ini Sayyidul Anbiya wal Mursalin Rasulullah, pimpinan para nabi dan rasul. Masa iya punya anak laki-laki gak jadi nabi? Enggak. Kalau misalnya punya anak dan jadi nabi juga, berarti kemuliaan Rasulullah SAW berulang. Kenapa? Tidak jadi khatamul anbiya, tidak jadi penutup para nabi. Jadi bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengkhususkan kekasihnya yang mulia ini, keturunan anaknya ini daripada Siti Fatimah Zahra, pihak perempuan. Paham sampai di situ? Paham sampai di situ. Di dalam tafsir, ini saya bacakan. Di dalam tafsir surat Al-Kautsar yang disusun oleh Al-Imam Fakhruddin Ar-Razi. Imam Fakhruddin Ar-Razi ini masa hidupnya sekitar 600 Hijriah. 600-an, jadi abad ke-6. Ya, ingat nih, abad berapa? Ke-6. Baik. Ketika dia menyusun tentang masalah tafsir surat Al-Kautsar, dinukil dari berbagai macam sumber ulama-ulama. Apa sih yang dinamakan Al-Kautsar itu? Di sini yang pertama adalah wahwal masyhur wal mustafid 'inda salaf wal khalaf annahu nahr fil jannah. Jadi yang terkenal dan masyhur perkataannya di kalangan para ulama fatwanya ini, yang namanya Al-Kautsar itu adalah telaga. Apa? Telaga. Telaga atau sungai di surga. Diriwayatkan dari Sayyidina Anas bin Malik bahwasanya ra'aitu nahran fil jannah afatahu huwa nur wal mawju fadaratu bi yadi ila madri ma fa idza ana bi niskin aqfa. Jadi ketika Rasulullah SAW ini lagi Isra dan Mi'raj, saya melihat suatu sungai di surga. Dan saya lihat ini airnya lebih putih daripada susu. Dan ketika saya pegang itu airnya, ternyata sejuknya. Dan kalau misalnya kita minum nggak bakal haus sampai hari kiamat. Buat siapa itu surga? Dijanjikan buat siapa itu telaga ini, sungai ini? Untuk Rasulullah SAW, para pengikutnya, para pecintanya, dan keluarga keturunannya. Selesai. Nah, yang unik di sini adalah ada al-Qur'an. Al-Kautsar itu dimanakan, ditafsirkan sebagai auladuh. Inna a'tainaka kautsar. Sesungguhnya kami telah memberimu al-Kautsar. Al-Kautsar itu apa? Auladuh, anak cucu keturunan. Ditanya ini, kenapa kok bisa menafsirkan seperti itu? Qalu, para ulama ini berkata, li'anna hadhihi surah innama nazalat raddan ala man adahu alaihi salam bi'admin bi'admin awlad. Jadi sesungguhnya ketika mereka menafsirkan yang namanya Al-Kautsar itu adalah anak keturunan Rasulullah SAW, karena sebenarnya ayat tersebut turun untuk menjawab ejekan orang-orang kafir bahwasanya Rasulullah SAW keturunannya terputus. Ya. Maka dari situ keturunan keluarga Rasulullah SAW itu banyak. Falmana annahu yu'tiyahu naslan yakuna al-marri zaman. Maknanya adalah Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan Rasulullah SAW ini dengan keturunan yang sangat banyak, akan tetap dia ini keberadaannya sampai sepanjang zaman. Fandur. Maka lihatlah
Kabutilah min ahlil bait. Berapa banyak dibunuh ahlil bait, keluarga keturunannya Rasulullah SAW. Waktu zaman Bani Umayyah, diperintahkan nih anak cucu keturunan Rasulullah dibunuh-bunuhin semuanya. Cuman al-alam mumtali minhum. Ini dibunuh-bunuhin, dikejar, diburu keturunannya Rasulullah SAW. Tapi kok alam semesta penuh dengan mereka? Itu karena perlindungan Allah Subhanahu wa taala dalam tafsir Al-Kautsar. Walam yabqa min Bani Umayyah fid dunya ahad ya'lamu. Sementara Bani Umayyah dari kalangan Ba'alawi Al-Husaini. Berarti tiap tahun kita bikin haul, dibikin haul Al-Habib Abu Bakar bin Muhammad As-Segaf Gresik. Berarti bohong dong itu. Terus Habib Soleh Tanggul Al-Hamid yang di Tanggul, berarti bohong dong itu dibikin haulnya. Terus Al-Habib Ali Harsy di Solo kemarin yang belum lama Sahih Musim Tuturok dibikin haulnya, berarti itu tuh bohong dong. Itu semua nasabnya tersambung ke Sayyidina Ubaidillah. Dan tahu apa? Dibilang lagi sama dia yang mengatakan bahwasanya Sayyidina Ubaidillah itu ada, itu ulama-ulama atau nasabah-nasabah dari abad ke-10 dan sampai ke-13. Enggak ditemukan, katanya enggak disebut di dalam kitabnya Syekh Fakhrul Razi ini namanya Ubaidillah. Tidak disebut bukan berarti tidak ada. Ini bukti secara ilmiah. Ditulislah. Ini sebelum masa hidupnya Syekh Fakhrul Razi. Ada satu nama an-nasabah disebutnya Abi Muhammad Yahya bin Muhammad bin Al-Ghasim. Dalam kitabnya Abnaul Imam fi Misr wa Syam, Al-Husain wal Hasan, Al-Hasan wal Husain. Ini yang wafat tahun 478 Hijriah. Jadi abad keempat. Lebih awal nggak ini dari Syekh Fakhrul Razi? Lebih awal nggak? Lebih awal. Apa beliau mengatakan di situ? Salah satu anaknya Sayyidina Ahmad bin Isa Al-Muhajir ada namanya Abdullah. Abdullah ini laqabnya, gelarnya Ubaidillah.